فإن أحسن الكلام كلامه وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita telah sampai pada hadis yang ke-10 dari kitab Umdatul Ahkam karangan Ibnu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Adapun hadis yang ke-10 ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya. An Nu'aim Al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nu'aim Al-Mujmir, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu'. Sungguhnya umatku diseru atau dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin min atharil wudu', dalam keadaan wajah mereka bercahaya, kaki mereka dan tangan-tangan mereka bercahaya, min atharil wudu', karena bekas wudu'. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, gurrahnya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, kata Nu'aim Al-Mujmir, ra'aitu Aba Hurairah yatawadda'u faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Kata Nu'aim Al-Mujmir, saya melihat Abu Hurairah berwudu, maka dia pun mencuci wajahnya dan mencuci kedua tangannya sampai hampir mendekati kedua pundaknya. Tsumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. Kemudian Abu Hurairah mencuci kedua kakinya sampai dia mengangkat, mencuci kakinya hingga sampai kedua betisnya. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu'. Sungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah-wajah mereka, kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka karena bekas wudu. Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan gurrahnya, memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam riwayat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, tablughul halyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu'. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Khalili, kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul halya minal mu'min, bahwasanya cahaya seorang mukmin itu mencapai sesuai dengan wudunya. Ikhwani fillah, akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nu'aim Al-Mujmir telah meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nu'aim Al-Mujmir adalah seorang tabi'in dan dia telah bermulazamah dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selama 20 tahun. Kita tahu bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap duduk di kota Madinah untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena beliau tidak sering keluar dari kota Madinah, akan tetapi duduk di kota Madinah membuka majelis dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau hanya mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun, akan tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sangatlah banyak, melebihi sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena di antara banyak sebabnya, akan tetapi di antara salah satu sebabnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak sering keluar dari kota Madinah, tetapi dia duduk di kota Madinah dan membuka majelis untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak orang berdatangan kemudian meriwayatkan hadis-hadis dari beliau radhiyallahu taala anhu. Di antara murid-murid Abu Hurairah yang memulazamahi beliau adalah Nu'aim Al-Mujmir. Nu'aim Al-Mujmir, Al-Mujmir maknanya, beliau adalah Nu'aim dan dijuluki dengan Al-Mujmir. Al-Mujmir maknanya adalah orang yang suka membawa jamrah. Jamrah yaitu bara untuk membakar bakhur, yaitu untuk membakar kayu gaharu. Nu'aim ini ayahnya suka membuat bakhur kayu gaharu setiap bulan Ramadan tatkala di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ayahnya si Nu'aim ini
ketika bulan Ramadan sering membakar bakhur, masukkan dalam masjid ya untuk mewangikan ruangan masjid. Tatkala di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kebiasaan ini diwarisi oleh anaknya Nuaim. Oleh karena itu Nuaim ini juga dijuluki dengan Al-Mujmir, yaitu seorang yang suka membawa bara, yaitu jamrah, bara api untuk membakar bakhur ya. Jadi ini kebiasaan yang terus dilestarikan sampai sekarang oleh orang-orang Arab. Itu terutama mereka tatkala hari Jumat ataupun tatkala di bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan, maka mereka pun bawa bakhur, yaitu kayu gaharu, untuk mereka bakar untuk mewangikan ruangan masjid. Demikian juga tatkala datang tamu-tamu di rumah-rumah mereka, maka di antara kebiasaan mereka adalah membakar bakhur, membakar kayu gaharu untuk mewangikan ruangan mereka. Dan kayu gaharu ini ya nilainya sangat tinggi di negara Saudi Arabia, ya sampai harganya bisa berjuta-juta. Sekilo kayu gaharu harganya bisa sampai berjuta-juta, bahkan ada yang sampai puluhan juta ya. Dan ini merupakan salah satu adat mereka yang dilestarikan sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hingga sekarang. Dan kayu gaharu ini itu bukanlah kemenyan ya, bukan kemenyan. Karena sebagian jamaah haji Indonesia tatkala saya menerjemahkan ceramah sebagian masyayikh di kota Mekah, tatkala para jemaah haji Indonesia datang, kemudian para masyayikh memberikan pelajaran bagi mereka, saya ditugaskan untuk menerjemahkan ceramah mereka. Di antara ceramah para masyayikh tentunya banyak mengenai masalah tauhid, tidak boleh adanya khurafat dan bid'ah. Sebagian jemaah haji Indonesia heran tatkala melihat orang-orang Arab membakar kayu gaharu dalam masjid. Mereka menyangka bahwasanya kayu gaharu tersebut adalah kemenyan. Maka di antara mereka dan beberapa orang dari jemaah haji ya datang kepada saya dan berkata, "Wahai Ustaz, orang Saudi itu tidak bisa menjalankan apa yang mereka yakini. Orang Saudi itu melarang kita untuk melakukan kesyirikan, melarang kita untuk meyakini perkara-perkara yang merupakan khurafat. Namun mereka sendiri bakar menyan setiap malam Jumat dan setiap hari Jumat. Ini kan bertentangan dengan keyakinan mereka." Maka saya jelaskan, wahai Pak Haji, apa yang dibakar oleh orang Saudi itu bukan menyan ya, tidak seperti sebagian orang Indonesia yang memiliki keyakinan khurafat, membakar menyan. Terutama dalam acara-acara tertentu, acara tahlilan mereka bakar menyan. Kita tidak, orang Saudi tidak, mereka membakar kayu gaharu dan itu bukan kemenyan. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Itulah julukan yang diberikan oleh Nuaim Al-Mujmir, yaitu seorang yang suka membakar kayu gaharu untuk mewangikan masjid atau mewangikan ruangan tatkala hari Jumat atau hari-hari yang mulia seperti bulan Ramadan dan yang lainnya. Dia meriwayatkan, Nuaim Al-Mujmir meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Bahwasanya umatku diseru pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalina, yaitu bercahaya wajah-wajah mereka, kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka min atharil wudu. Gurran di sini i'rabnya adalah hal dari ummati. Jadi inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran. Gurran di sini mansub karena dia adalah hal. Dan makna gurrah asalnya adalah warna putih yang terdapat pada dahi atau pada jidat atau dahi seekor kuda. Adapun tahjil yaitu warna putih yang terdapat pada tangan-tangan dan kaki-kaki kuda. Kemudian ini dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai simbol tentang cahaya yang keluar dari wajah-wajah orang yang berwudu dan kaki-kaki orang yang berwudu. Namun asalnya secara lughah, secara bahasa, gurra itu dari warna putih yang terdapat pada dahi seekor kuda ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya umatnya pada hari kiamat kelak teristimewakan dari umat-umat yang lain. Mereka memiliki ciri khusus, yaitu apa? Yaitu adanya cahaya yang keluar dari wajah-wajah mereka dan kaki-kaki mereka karena bekas wudu mereka. Setelah itu kata Rasulullah SAW, "Faman istata'a minkum." Oleh karena itu barang siapa yang mampu untuk memperpanjang gurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang cahaya wajahnya dan juga cahaya kaki dan tangannya, maka lakukanlah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya wudu itu merupakan ciri khusus umat Islam. Karena hadis ini jelas menegaskan bahwasanya umat Islam teristimewakan dari umat-umat yang lain dengan cahaya yang keluar dari wajah-wajah mereka dan kaki-kaki mereka, tangan-tangan mereka karena bekas wudu. Oleh karena itu, wudu merupakan keutamaan atau keistimewaan umat Islam. Namun, hal ini dibantah dengan suatu hadis
yang diriwayatkan yang lafalnya kata Rasulullah SAW tatkala berwudu, setelah berwudu kata Nabi SAW, hadza wudu'i wa wudu'i al-anbiya qabli. Kata Rasulullah SAW, inilah tata cara wuduku dan tata cara wudu sebelumku. Ini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi dahulu juga berwudu. Akan tetapi ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, hadis yang terakhir kita sebutkan ini hadisnya lemah, hadis yang lemah, hadis dhaif. Oleh karena itu, apakah benar bahwasanya wudu merupakan ciri khusus umat Islam? Dan ini disampaikan oleh sebagian ulama, di antaranya seperti Al-Hulaimi. Akan tetapi hal ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwasanya wudu bukanlah ciri khusus umat Islam. Beliau menyebutkan dalil, di antaranya pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisah hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah. Tatkala beliau bawakan hadis ini dalam bab ikrah, bab tentang bagaimana jika seorang wanita dipaksa untuk berzina. Beliau membawakan kisah tentang hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah yang sangat cantik jelita. Kita tahu bahwasanya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah berhijrah, maka mereka melewati sebuah negeri yang di situ dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Maka orang-orang memberitahukan kepada sang raja bahwasanya ada seorang wanita yang sangat cantik jelita melewati negeri ini. Maka sang raja pun mengutus anak buahnya untuk bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah wanita ini? Maka Nabi Ibrahim pun berkata, hadihi ukhti. Sarah ini adalah saudariku. Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, wahai Sarah, sungguhnya saat ini tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali saya dan engkau saja. Maka engkau adalah saudaraku, artinya saudaraku se-Islam, seiman. Maka jika mereka bertanya kepada engkau, wahai Sarah, maka jangan kau dustakan aku. Ngaku saja bahwasanya engkau adalah saudaraku. Akhirnya, karena Nabi Ibrahim takut ya, seandainya dia mengatakan saya adalah suaminya si Sarah, mungkin dia akan dibunuh oleh sang raja. Maka akhirnya tatkala ditanya si Sarah, ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, siapakah Sarah ini, wanita cantik jelita ini, ya, karena Sarah terkenal sangat cantik jelita. Maka Nabi Ibrahim berkata, dia adalah saudariku. Maka akhirnya raja pun mengambil, anak buahnya pun mengambil Sarah dan dibawa kepada sang raja di istananya. Akhirnya sang raja ingin memperkosa atau ingin menyetubuhi Sarah. Maka dia pun hendak memegang Sarah. Tatkala dia hendak memegang Sarah, maka Sarah pun, ini syahid dari hadis ini yang jadi perhatian kita, dan disebutkan dalam riwayat hadis tersebut, Sarah pun berwudu dan sholat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terjaga dari raja yang zalim ini. Akhirnya Sarah pun berwudu dan sholat. Sang raja tatkala ingin mendekati Sarah, maka dia tidak bisa, tidak mampu. Akhirnya dia pun berusaha untuk kedua kalinya mendekati untuk memegang Sarah, namun seakan-akan ada suatu kekuatan yang menghalanginya. Ini tidak mampu. Untuk ketiga kalinya dia pun datang untuk memegang Sarah, untuk menyentuh Sarah, namun seperti ada kekuatan yang menghalanginya sehingga dia tidak mampu untuk menyentuh Sarah. Akhirnya dia pun marah dan dia memanggil anak buahnya, dia mengatakan, sungguhnya kalian tidak mendatangkan kepadaku seorang wanita yang cantik jelita. Innama ya'tuna bisyaitan. Sungguhnya kalian telah mendatangkan kepadaku seorang syaitan perempuan. Maka dia pun melepaskan Sarah. Akhirnya dia pun memberikan pembantu bagi Sarah, yaitu Siti Hajar. Yang Siti Hajar itu asalnya adalah pembantu, yang dia adalah ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar asalnya adalah pembantu yang dihadiahkan dari raja ini kepada Sarah. Intinya dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Sarah tatkala itu berwudu kemudian salat. Ini menunjukkan bahwasanya wudu itu bukan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, karena sejak zaman Ibrahim alaihissalam Sarah pun sudah berwudu. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan dalil yang lain, yaitu dalil tentang dan demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisah Juraij. Kita tahu Juraij yaitu seorang yang ahli ibadah yang di zaman Bani Israel, yang dia memiliki tempat ibadah khusus. Suatu saat ibunya si Juraij ini datang menemui Juraij, kemudian memanggil Juraij, wahai anakku, wahai Juraij. Tatkala itu si Juraij sedang salat. Tatkala itu dia sedang salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendengar panggilan ibunya, dia berkata, "Ummi wa salati." Dia mengatakan, saya menjawab panggilan ibuku ataukah saya salat? Kenapa? Kalau dia menjawab panggilan ibunya, salatnya akan batal. Maka dia bimbang tatkala itu. Saya memenuhi atau menjawab panggilan ibu saya atau saya tetap salat? Maka dia pun memilih untuk tetap salat. Dia beristihad. Dia lebih baik salat daripada salatnya batal menjawab panggilan ibunya, lebih baik dia salat. Akhirnya datang ibunya yang kedua kali. Ibunya manggil lagi, Juraij, anakku, di mana engkau
Maka si Jurayj mendengar lagi panggilan ibunya. Maka dia pun bimbang. Apakah dia batalkan sholatnya, kemudian dia menjawab panggilan ibunya, ataukah dia tetap meneruskan sholatnya? Dia mengatakan, ummi wa sholati. Bimbang dia. Akhirnya dia tetap memilih untuk sholat. Akhirnya ibunya pun marah. Ibunya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguhnya anakku Jurayj adalah panggil dia, namun dia tidak menjawab panggilanku. Fala tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Kata ibunya, wahai Allah, janganlah kau matikan anakku si Jurayj itu sampai kau buat dia melihat wajah-wajah pezina. Jangan matikan dia sampai kau membuat dia melihat wajah-wajah pezina. Dan doanya ibunya Jurayj ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Jurayj ini tidak bersalah. Dia tatkala sholat dan ibunya datang memanggil, dia beristihad. Tentunya mungkin kalau kita di posisi Jurayj juga, mungkin kita tetap aja sholat ya. Oleh karena itu sebenarnya mengatakan bahwasanya berbakti kepada orang tua lebih baik daripada menjalankan sholat sunnah. Dalam hal ini seharusnya Jurayj itu sholat sunnahnya dibatalkan, kemudian dia menjawab panggilan orang tuanya. Karena birrul walidain itu kedudukannya sangat tinggi, lebih daripada sholat sunnah. Karena Allah telah menekatkan dalam ayat, dalam hadis akan pentingnya, akan besarnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Namun kita tahu posisi Jurayj dalam hal ini dia beristihad. Meskipun dia salah, namun dia beristihad. Dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran. Sehingga tatkala dia sholat, tatkala dipanggil ibunya, dia pun berkata dalam hatinya, saya penuhi panggilan ibu saya, menjawab panggilan ibu saya, kemudian dengan batalkan sholat saya, atau saya meneruskan sholatnya. Namun subhanallah, ibunya akhirnya pun marah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mematikan Jurayj sampai melihat wajah-wajah wanita pezina. Dan doanya ibunya Jurayj ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya datanglah seorang wanita pezina menawarkan dirinya kepada si Jurayj. Namun Jurayj pun menolak. Maka wanita pezina ini pun tidak putus asa. Dia pun akhirnya datang menemui penggembala kambing. Dan dia pun mengajak penggembala kambing tadi berzina. Akhirnya dia pun hamil dan melahirkan seorang anak. Tatkala wanita pezina melahirkan seorang anak, maka orang-orang pun bertanya kepada wanita pezina ini, siapa ayah daripada anak ini? Maka wanita ini mengatakan, ayah dari anak saya ini adalah si Jurayj, si ahli ibadah. Orang-orang pun murka, masyarakat pun murka, mereka pun membongkar tempat ibadah si Jurayj. Syahidnya apa? Tatkala masyarakat pun murka kepada si Jurayj, Jurayj pun apa? Tawaddo'a wa shalla. Dia pun berwudu, kemudian dia salat. Dia berwudu, kemudian dia salat. Setelah dia berwudu dan dia salat, kemudian dia berdoa. Setelah dia berdoa, kemudian dia pun datang kepada anak bayi tadi. Dia berkata, siapa ayahmu? Kemudian kata anak tadi, bapak saya adalah penggembala kambing. Ini karamah yang dirasakan oleh Jurayj. Ternyata anak hasil zina tadi pun berkata jujur bahwasanya bapak saya bukan Jurayj, tetapi bapak saya adalah penggembala kambing. Intinya Jurayj di sini wudu dan salat. Ini menunjukkan bahwasanya wudu itu bukan kekhususan umat Muhammad SAW, karena umat-umat terdahulu juga mereka tahu namanya wudu dan mereka juga tahu namanya salat. Subhanallah, ikhwani fil akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan kisah Jurayj ini, bagaimana dahulu perkara melihat wajah mumisat, melihat wajah wanita pezina merupakan perkara besar, merupakan aib yang besar, sampai-sampai ibunya Jurayj menjadikan ini sebagai hukuman kepada Jurayj. Dia berdoa, ya Allah, fala tumitu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Jangan kau matikan anakku Jurayj sampai kau menjadikan dia melihat wajah-wajah wanita pezina, karena itu merupakan aib, ya. Dan ibu Jurayj menjadikan ini hukuman bagi si Jurayj, perkara yang besar di zaman dahulu. Namun zaman sekarang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kita lihat bahwasanya memandang wajah-wajah pezina sudah perkara yang biasa. Dan betapa banyak orang melihat wajah-wajah wanita pezina. Wanita pezina nongol di mana-mana, di televisi, di video, di gambar-gambar, di iklan-iklan. Terkadang kita pun terbiasa melihat wajah-wajah para pezina. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini merupakan perkara besar di zaman dahulu. Namun orang-orang sekarang menganggapnya perkara yang biasa. Intinya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dari sini pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pendapat yang kuat bahwasanya wudu bukan merupakan kekhususan umat Islam. Kalau begitu bagaimana dengan hadis ini? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, bahwasanya umatku pada hari kiamat kelak teristimewakan, terkhususkan dengan tanda yang khusus, yaitu apa? Adanya cahaya yang keluar dari wajah-wajah mereka dan kaki-kaki mereka min atharil wudu. Apakah bertentangan dengan di sini? Kita katakan tidak. Jadi yang merupakan kekhususan umat Islam, kekhususan umat Muhammad adalah ghurran muhajjalina, yaitu cahayanya, bukan wudunya. Wudunya semua umat juga berwudu, akan tetapi yang menjadikan spesialnya umat ini, keistimewaan umat ini adalah cahaya yang keluar dari wajah dan kaki mereka dan tangan-tangan mereka dari bekas wudu.
Kemudian ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf ya tentang bagaimana hukum berwudu melebihi siku dan melebihi 2 mata kaki. Di kaki melebihi 2 mata kaki dan di tangan melebihi siku. Kita tahu bahwasanya di sini dalam lafal yang lain kata Nuaim al-Mujmir, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddau faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughal mankibain. Saya melihat Abu Hurairah berwudu, maka dia pun mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai hampir-hampir sampai pada kedua pundaknya. Jadi wudunya dipanjangkan, tangannya, sikunya dilewatkan sampai kepada pundak. Dan kita tahu bahwasanya ini pun adalah mazhab dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu kalau berwudu, ya, dia sampai ke ketiaknya. Dan ini juga mazhab dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata Nuaim al-Mujmir juga, "Tsumma qasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain." Dan saya melihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mencuci kedua kakinya sampai kedua betisnya. Jadi apakah merupakan sunnah kita berwudu tatkala mencuci tangan kita melewatkan siku sampai ke ketiak? Demikian pula apakah merupakan sunnah, artinya disunahkan kita mendapatkan pahala kalau kita berwudu kemudian kita mencuci kaki kita melewati kedua mata kaki sampai ke betis kita? Ini khilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'i, demikian juga mazhab Hanafi, Abu Hanifah mengatakan ini merupakan sunnah. Mereka berdalil dengan hadis ini. Karena Abu Hurairah tatkala berwudu demikian, tatkala Abu Hurairah berwudu melebihi sikunya sampai ke ke lengan atas atau sampai ke pundaknya, demikian juga tatkala mencuci kakinya sampai melebihi mata kaki, dia berdalil dengan hadis ini. Dia mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya wajah-wajah mereka dan kaki-kaki mereka serta tangan-tangan mereka karena asar wudu, karena bekas wudu. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Inilah praktek dari perkataan Abu Hurairah, dia mengatakan sabda Nabi, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Maka Abu Hurairah pun karena ingin memperpanjang cahayanya pada hari kiamat, dia pun mencuci tangannya sampai ke pundaknya. Jadi cahaya itu tidak terbatas sampai siku, tapi terus cahaya itu keluar sampai dari pundak, dari ketiak juga keluar. Demikian juga cahaya yang keluar dari kaki, bukan cahaya keluar sampai dari batas mata kaki saja, tapi terus keluar sampai pada betis. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Abu Hanifah. Dan dia juga merupakan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Demikian juga lafal yang lain dalam riwayat Muslim, kata Abu Hurairah, "Sami'tu khalili," saya mendengar kekasih saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Bahwasanya perhiasan seorang mukmin sesuai dengan wudunya. Perhiasan seorang mukmin sesuai dengan wudunya, ya. Semakin wudunya diperpanjang, semakin banyak perhiasannya. Inilah mazhab dari Syafi'iyah, demikian juga Hanafiyah dan riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, mengatakan bahwasanya itu bukan merupakan sunnah. Memanjangkan tadi berwudu melebihi siku, kemudian juga melebihi mata kaki, itu bukan merupakan sunnah, tapi itu merupakan ijtihad dari Abu Hurairah dan itu merupakan kesalahan. Jadi ini pendapat merupakan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad mengatakan ini bukan sunnah, bahkan terlarang. Demikian juga ini adalah pendapat dari Al-Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah, dia mengatakan bahwa ini bukan merupakan sunnah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, demikian juga oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah dan Ighatsatil Lahfan. Mereka berpendapat bahwa ini bukan merupakan sunnah. Dan mereka berpendapat bahwasanya perkataan "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al," barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang gurrahnya, memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Kata mereka, ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan merupakan hadis, tapi ini adalah mudraj, yaitu tambahan dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalilnya apa? Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa dalil bahwasanya ini merupakan tambahan perkataan Abu Hurairah. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Nuaim al-Mujmir mengatakan, "La adri, apakah perkataan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam atau min qauli Abu Hurairah?" Dia mengatakan saya tidak tahu, dia ragu. Nuaim al-Mujmir yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah ini ragu, dia mengatakan saya tidak tahu apakah sabda barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang cahayanya maka lakukanlah itu merupakan hadis Nabi ataukah perkataan Abu Hurairah. Kemudian dari yang lain bahwasanya ada sekitar 10 sahabat ridwanullahu taala alaihim, semoga Allah meridai mereka. Ada sekitar 10 orang sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tidak seorang dari mereka pun yang meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah berwudu melebihi mata kaki. Dan tidak seorang dari mereka pun yang pernah meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah berwudu melebihi siku
sampai ke lengan atas, tidak ada. Paling banter ya riwayat yang ada, Nabi SAW ada Rasulullah SAW tatkala berwudu memutar ke sikunya, yaitu sikunya juga kena air. Adapun melebihi siku, apalagi sampai ke ketiak, tidak pernah diriwayatkan oleh sahabat yang 10 tadi. Tidak ada yang meriwayatkan. Kemudian orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah pun banyak. Tidak ada di antara mereka yang meriwayatkan tambahan ini. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Tidak ada yang meriwayatkan hal ini dari Abu Hurairah kecuali satu orang, yaitu Nuaim al-Mujmir. Apalagi dalam Musnad Ahmad tadi telah kita sebutkan, Nuaim al-Mujmir ragu apakah ini perkataan Abu Hurairah atau perkataan Nabi SAW. Ini semua semakin berkuat bahwasanya perkataan faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al itu adalah mudraj, tambahan dari perkataan Abu Hurairah dan bukan dari sabda Nabi Muhammad SAW, dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian hendak salat maka berwudulah. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai, Allah sebutkan sampai ke kedua siku. Kemudian dalam selanjutnya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Allah telah beri batasan dalam Al-Qur'an. Allah telah beri batasan dalam Al-Qur'an. Yaitu bahwa mencuci kaki sampai kedua mata kaki dan mencuci tangan sampai ke siku. Ini menunjukkan batasan, dan ini dipraktekkan oleh Nabi SAW dan diriwayatkan oleh 10 seorang sahabat. Tidak ada yang menyelisih kecuali Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita katakan inilah ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena dalam hadis riwayat Muslim tatkala Abu Hazim melihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berwudu, kemudian berwudu sampai melebihi kedua sikunya dan melebihi kedua mata kakinya sampai ke betis, maka dia pun mengatakan, "Ma hadzal wudu ya Abu Hurairah?" Wudu macam apa ini Abu Hurairah? Tatkala Abu Hurairah sendirian. Kata Abu Hurairah, Bani Farruh, kata dia, "Wahai Bani Farruh, saya tidak tahu engkau tadi melihat saya berwudu. Kalau saya tahu engkau demikian, saya tidak akan berwudu seperti ini. Sungguhnya saya telah mendengar kekasihku Muhammad SAW berkata bahwasanya cahaya perhiasan seorang mukmin sesuai dengan wudunya." Hal ini semakin perkuat bahwasanya ini merupakan ijtihad dari Abu Hurairah. Ya. Sehingga dia mengatakan, kalau saya tahu kau ada di sini, tidak akan berwudu seperti ini. Ibnu Taimiyah juga menyebut dalam Majmu' Fatawa bahwasanya Abu Hurairah tatkala berwudu dia juga mencuci lehernya. Dan ini semua tidak diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dari Ibnu Umar. Dan tentunya tidak semua yang diriwayatkan oleh sahabat kemudian merupakan sunnah. Kita bandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Umar tatkala berwudu, dia mencuci matanya. Apakah kita katakan sunnah tatkala wudu kita mencuci matanya? Kita katakan ini ijtihad dari Ibnu Umar, dan ini merupakan kesalahan. Buktinya apa? Sahabat-sahabat yang lain yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW tidak berwudu dengan cara demikian dan tidak meriwayatkan hadis, tidak meriwayatkan cara wudu seperti ini. Oleh karena itu, khonif fil azani Allah wa yakum, maka kita katakan bahwasanya ini adalah ijtihad dari Abu Hurairah sebagaimana ini merupakan ijtihad dari Ibnu Umar dan diselisih oleh sahabat-sahabat yang lain yang tidak meriwayatkan tata cara wudu seperti wudunya Abu Hurairah dan wudunya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kalau kita renungkan pada perkataan barang siapa yang mampu untuk memperpanjang gurrahnya. Sekarang bagaimana kita memperpanjang gurrah? Gurrah itu adalah cahaya yang ada pada wajah. Cahaya yang ada pada wajah. Dan wajah itu kita telah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Namanya wajah itu dimulai dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dan dari kanan kiri, dari telinga kanan telinga kiri, itulah namanya wajah. Jadi itu akan keluar cahaya, dan itu semua harus dicuci tatkala kita berwudu. Sekarang bagaimana kita memperpanjang cahaya yang pada wajah? Bagaimana tatkala kita mencuci wajah kita? Apakah kita mencuci sampai kepada kepala ikut dicuci? Tentunya tidak. Kalau begitu bagaimana cara memperpanjang cahaya yang ada di wajah? Padahal tatkala mencuci wajah itu harus seluruh wajah, bagian wajah harus dicuci. Kalau kita memperpanjang, konsekuensinya kalau memperpanjang wajah yaitu kita pun mencuci wajah kemudian kita tambah mencuci sampai kepada rambut. Padahal enggak. Padahal rambut itu disunahkannya atau diwajibkannya adalah diusap, bukan dicuci. Wallahu a'lam bishawab, dan saya katakan saya lebih condong pada pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Malik, demikian juga riwayat dari Imam Ahmad, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Yang terakhir, perkataan Abu Hurairah tatkala dia mengatakan sami'tu khalili, saya mendengar kekasihku berkata. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, "Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasih Allah sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau seandainya saya boleh menjadikan kekasih dari seorang sahabat, maka saya akan menjadikan Abu Bakar
sebagai kekasih saya. Namun Rasulullah dilarang. Rasulullah tidak boleh menjadikan kekasih dari manusia, karena Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim juga merupakan kekasih Allah. Di sini Abu Hurairah mengatakan Muhammad adalah kekasihku. Apakah bertentangan? Kita katakan tidak ya. Tidak bertentangan, karena yang dilarang yaitu Rasulullah yang menjadikan kekasih. Itu dilarang. Karena kecintaan Rasulullah harus besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abu Hurairah mengatakan Rasulullah adalah kekasihnya, ini tidak mengapa ya. Tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.